Makanya saya katakan kepada semua orang yang punya pergumulan apapun, jangan nyerah dengan Tuhan. Tuhan Amin. tidak nyerah kita. Menanti. Kita tuh menanti seperti menanti. Shalom, shalom sejahtera teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan kami berempat di dalam Encounter God Ministry. Apa sih Encounter God Ministry? Kami adalah anak-anak muda yang punya visi melayani di dalam Zoom ya, secara online kita bertemu di udara, yang tujuannya untuk membimbing, membawa orang-orang yang belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus, belum pernah kenal dengan yang namanya Tuhan Yesus, untuk bisa bertemu secara pribadi, mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui renungan-renungan singkat, melalui pertanyaan-pertanyaan kritis yang mungkin pernah terpikirkan akan dibahas dan dijawab di sini. Oke, perkenalkan saya Yosua. Hari ini saya akan sebagai moderator. Juga ada teman-teman yang lain. Silakan perkenalkan diri, guys. Hai, dengan saya Erik. Hari ini saya akan sharing renungan yang ada hari ini. Hai, Tina, saya program ini. Halo, aku Yovita, aku yang bakal nge-translate apa yang Ko Erik ngomongin ke dalam bahasa Mandarin. Oke, thank you teman-teman. Tanpa berlama-lama, oh ya sebelumnya, Rick, hari ini kita akan berbicara tentang apa? Saya akan berbicara tentang sebuah pengalaman hidup yang bagi saya, pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi saya, di mana saya akan menyampaikan sebuah kasih yang sungguh-sungguh mengubahkan manusia. Dan saya kasih judul hari ini adalah Mustahil Saya Bisa Diterima. Wah, luar biasa tuh. Kayaknya itu ekspresi dari dirimu, Rick, ya? Mendengarkan sepintas saja, saya kayak ngerasa juga, saya juga seperti itu tuh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya mau ingatkan, kalau Anda ada pertanyaan, Anda punya doa, Anda ingin didoakan, kami punya hotline, Anda bisa telepon kami, bisa WhatsApp ya, permohonan doa, atau apapun, silakan. Nomornya di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan bunyikan lonceng supaya setiap minggunya di hari Senin, video kami, video Encounter God Ministry akan keluar. Oke, waktu dan tempat, persilakan kepada Erik. Oke, shalom. Nonton video ini. Saya bersyukur kita bisa kembali lagi dalam channel Encounter God Ministry. Sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh Tuhan bisa pakai untuk mengubahkan setiap kita. Hari ini saya rindu untuk sharing sebuah topik, yaitu tentang kasih. Boleh dikatakan misalnya lanjutan dari topik yang sebelumnya, yaitu disampaikan oleh Ko Yosua tentang praktek kasih. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang kasih juga, tapi saya kasih tema yaitu Mustahil Saya Bisa Diterima. Oke, share screen dulu ya. Oke. 那今天Eric 哥哥呢，他想要分享跟上礼拜一样的事情，就是讲爱嘛。但是今天的爱是是他要讲是我不可能可以被接受，是被谁接受？就是被主耶稣接受这样子。Ya, kenapa saya rindu menyampaikan ini, karena saya adalah orang yang boleh dikatakan orang yang seharusnya adalah orang yang dihukum, orang yang dihukum oleh Tuhan karena perbuatan-perbuatan yang telah saya lakukan. 为什么我要讲这个事情呢？是因为其实我自己觉得我这个人是不应该被主耶稣爱，应该是要被惩罚的。 Maka saya katakan, saya kasih judul hari ini adalah Mustahil Saya Bisa Diterima. 所以今天的主题是不可能我会被爱，我会被接受。 Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah punya pergumulan, dan pergumulan itu bermacam-macam.
我相信我们每个人都有自己的困难，自己在脑袋里面是很复杂的事情。 Dan saya juga percaya bahwa ada jalan keluar di setiap pergumulan yang ada. 那我相信每个问题都一定会有解决方法， Karena Tuhan itu hidup. 因为我们的耶稣是活着。 Amin. 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 Nah, apa yang ingin saya sampaikan ada judul kecil yang saya tulis yaitu Aku Rindu Semua Anak-Anakku. 这边在左下，我写我想念我所有的孩子，这是什么意思？ Sebuah kalimat yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, satu pesan yang Tuhan berikan kepada saya bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan sangat rindu kepada semua anak-anaknya. 当我跟主耶稣见面的时候，他就跟我说这一句话，是主耶稣很想念他所有的孩子。 Mengubahkan hidup saya, tapi bagaimana kalimat itu bisa mengubahkan saya? Saya akan ceritakan sekarang. 那一句话真的是改变了我的生活。那为什么会改变了我的生活？我现在要跟你讲。 Saya adalah orang yang sangat buruk dan kehidupan saya begitu gelap. 我其实是真的不好看的人，我生活很悲暗。 Bahkan saya katakan bahwa hidup saya itu benar-benar tidak layak lagi. Harusnya itu adalah kalau orang seperti saya harusnya dihukum. 我的生活真的不值得啊！如果人家看我，应该是大家都说我一定要被惩罚的。 Minggu lalu kita berbicara praktek kasih bagaimana kita harus mengampuni. 上礼拜我们是在讲，我们要原谅别人。 Saya orang yang sangat sulit untuk mengampuni. 我是真的没办法要宽恕别人，原谅别人是没办法的。 Di dalam keluarga, saya bukan orang yang dikasihi juga dan mungkin kasih orang tua itu kurang dalam hidup saya. 在我家庭里面，我在家的时候啊，我小时候我真的也没有被爱，我父母也没有，好像就是也没有爱我的那种感觉。 Dan saya tidak tahu seperti apa itu kasih. 那我也不知道爱是到底是什么。 Saya melakukan semua hal yang saya suka untuk saya lakukan, tapi saya tidak tahu itu benar atau tidak. 所有我喜欢的东西我都有做过，可是我不知道这个东西是不是好的还是不好的。 Bahkan saya pernah berpikir waktu itu yaitu saya pernah membunuh diri. 我那时候有想过我要自杀， Karena saya berpikir untuk apa lagi saya hidup kalau seperti ini? Begitu Ini- banyak dosa. 因为我那时候觉得我人生这生活就没有意义了，我做过很多罪恶，没有意义，所以我就是要自杀。 Ada satu waktu ketika saya merasa saya sangat berdosa, saya berpikir memang mustahil saya bisa diterima. 有一段时间我有想啊，因为我真的很多罪恶，我做了很多东西不好的事情，真的不可能啊，不可能有人会原谅我。 Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, kemana saya harus berdoa, kemana saya harus lakukan hal yang supaya saya diterima. 我不知道我要去哪里，我要怎么祷告，我要做什么才能够我被接受。 Diterima dalam arti yaitu saya diterima kembali oleh Tuhan. Karena saya juga mencari jati diri saya bagaimana siapa Tuhan saya sebenarnya yang bisa menolong saya. 被接受的意思就是我会怎么被神接受呢？因为我真的已经很不好了。那我也觉得我要找到我自己，我是谁，我的主是谁。 Saya tahu Yesus, tapi tidak pernah mengenal dia waktu saya kecil sampai saya kuliah. 从小时候我就不认识谁是主耶稣，小时候到我在念大学的时候，我不认识他。 Ke gereja,
melakukan hal-hal yang rohani terlihatnya, tetapi dosa juga tetap berjalan, segala sesuatu terlihat baik, tapi sebenarnya hati saya itu begitu kosong. 我去教堂，我就祷告，我做一般的事情，每个礼拜都去祷告，但是我的心里面都很空虚。 Tapi ada satu hal yang membuat saya berubah, yaitu ketika saya menyerah untuk hidup saya berikan kepada Tuhan, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 有一段时间，我真的放弃了。我放弃，就是我放弃，我把我的生活给了神。 Ketika waktu itu, yaitu di masa saya merasa saya paling berdosa dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, dan saya berdoa kepada Tuhan, bukan tunjukkan, tapi saya berkata lebih ke Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Yang mana Tuhan yang benar untuk hidupku? 那时候我祷告就是说，主耶稣，谁是我的主？那我祷告就是想知道，我真的放弃我的生活给他，那时候就改变了我的生活。 Singkat cerita, dari perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan itu benar-benar mengubah hidup saya. 我跟主耶稣见面的时候，真的是改变了我整个生命。 Saya orang yang sangat sulit untuk mengampuni, bisa berubah menjadi orang yang mengampuni. 我没办法原谅别人，但是我就会改变了，我变成一个人能够宽恕别人。 Hal-hal yang saya tahu itu tidak benar yang saya lakukan dulu bisa selesai dan bisa diatasi ketika saya dengan Tuhan. 我以前做那些不对的事情，我那时候觉得没办法，我没办法变成好人。但是我跟主耶稣见面的时候，我整个改变了。 Dan ketika yang mengubah hidup saya menjadi sangat cinta kepada Tuhan. Padahal dulu saya merasa bahwa saya adalah orang yang paling parah, tapi tiba-tiba semua berubah, jadi saya begitu mencintai Tuhan. 我以前的人跟现在是完全不一样。见到神的时候，见到主耶稣的时候，我变成一个很爱他。 Next, Nobas. Dikatakan di sini di Yohanes 1 ayat 12, yaitu tetapi semua orang menerimanya, yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 你这边可以看到约翰福音1:12节。 Ketika saya tahu Tuhan masuk dalam diri saya dan saya menerima Dia sebagai Tuhanku, waktu itu saya jadi tahu bahwa Tuhan itu menjadikan saya itu anaknya. Yang dimana saya tidak pernah terpikirkan, saya taunya anak Tuhan kata orang, tapi saya tidak pernah ngalamin yang namanya kasih seorang Allah Bapa kita di surga. 到神进去我的身体啊，我这个人里面了。那时候我开始真的感觉真的有爸爸，就是在天上那个爸爸，我变成他的儿子。 Dan Tuhan benar-benar mengasihi kita. Amin. 那神真的爱我们。 Next. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Next aja kok. Nah, saya percaya bahwa Tuhan itu telah memilih setiap kita. Saya percaya bahwa setiap kita punya pergumulan dan punya permasalahan. 我相信主耶稣选我们，我们每个人一定有很多事情在我们脑袋里面。
Tapi Tuhan itu benar-benar mengasihi kita. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita. Dia lakukan untuk saya, kepada untuk juga saudara yang punya pergumulan apapun. Tuhan sangat mengasihi kita. 我们主耶稣爸爸，他真的很爱我，到他唯一的儿子送给我们。 Next. Di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Next saja. Saya mau katakan bahwa apa yang saya lakukan dosa saya di hadapan Tuhan. Saya hidup transparan kepada Tuhan. Saya menyerah dan saya berikan hidup saya buat Tuhan. Dan apa yang terjadi, Tuhan benar-benar mengubahkan hidup saya. Orang yang berdosa, yang harusnya orang yang ditolak, tetapi Tuhan terima. Karena Tuhan 主耶稣真的，那时候我把我的生活给他，我的生命给他，我这个人给他了。我每天的生活都是透明的，透明的。我做什么不好的事情，他都知道。可是啊，他真的会原谅我们所有的罪恶。 slide terakhir, next. Ini sebuah slide terakhir. Sebenarnya saya rindu menyampaikan lebih panjang, tapi saya akan sampaikan satu kesimpulan buat kita semua. 这个是我要讲一个总结。 Datanglah kepadanya. 你去找他， Maka engkau akan mengenal kasih-Nya. 这样你才会能够认识他的爱。 Ada sebuah kasih yang telah ketika orang datang kepadanya. 有一种爱到着我们的生命里面， Kasih yang tidak bersyarat, yang dia katakan bahwa dia itu rela mati di kayu salib untuk dosa kita. 这个爱没有一个限制。 Siapapun Anda yang engkau berkata dalam kehidupanmu begitu berat, apapun pergumulanmu, yang kau katakan bahwa dunia tidak bisa menolongmu, tapi ada satu pribadi yang bisa menolongmu, yang juga menolong diri saya, yang dimana saya sekarang melayani dia, karena mengalami kasih-Nya, dia yang setia akan menolongmu juga. 不管你是谁，你做过什么，不管你觉得你在世界上没有人能够帮助你，但是你要记得，我们有个主耶稣，我们有上帝能够帮助我。 Apapun pergumulanmu, dengarkan baik-baik kepada teman-teman yang menonton ini. 你们要听好，你们所有的问题， bahwa Tuhan mampu menolongmu. Amin. Amen. 主耶稣能够帮你， Tuhan sungguh mampu menolongmu. 他真的会帮你。 Saya mau berdoa buat semuanya yang mendengarkan firman hari ini. 我现在要祷告， Biarlah setiap kita yang mendengarkan firman ini mengalami sebuah kasih yang pernah saya alami. Bahkan lebih lagi mungkin kau akan mengalami kasih karunia buat dari Tuhan untuk Anda yang mendengarkan firman ini. Supaya engkau terus diberkati, engkau yang terpuruk jadi bangkit kembali, engkau merasa Amin. berdosa diampuni, engkau dicintai. Saya mau katakan bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Engkau Amin. sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Dan tahu yang orang yang sangat jahat diubahkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Amin. Tuhan. Dan nama Tuhan. Begitu juga dengan kita. Setiap kita dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Amin。 Oke, Amen. demikian. aku translate sedikit ya。 Oke. 你们所有人在听这个 YouTube 啊，我要为你们祷告。我很希望你们能够感受到我感受那时候感受的事情。
你们能够感受到主耶稣的爱，那种爱是真的，是真的很好的，很美好，所有都很美好。它能够帮助你，它能够从下面拉到上面，把你所有的问题都解决。我很希望每个人听这个 YouTube 的时候，你们能够，有时候还是什么时候我们都不知道，可是我要祷告，为你祷告，所以你能够接受主耶稣的爱。Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya. Teman-teman, kalian sudah mendengarkan sharing dari Erik, betapa kita ini nggak berharga. Ya, saya teringat waktu saya usia 19 tahun, saya pun bertanya sama Tuhan, Tuhan, untuk apa saya diciptakan? Tujuan hidup saya ini apa? Dan saya mengalami pengalaman spiritual yang sama seperti Erik, tapi yang Erik ini benar-benar, wah, kalau ada waktu, dia akan menceritakan lebih lagi, luar biasa kesaksian dari Erik. Nah, teman-teman, kalau Anda sudah mendengarkan tadi, Anda sekarang nggak ngerti hidup itu mau ngapain, atau mungkin pernah terpikirkan untuk bunuh diri, Anda berada di channel yang tepat. Amin. Anda berada di channel yang tepat. Kami bisa membantu Anda. Kami pernah di posisi itu, kami bisa membantu Anda bertemu dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Rick, ini yang menarik, ada banyak pertanyaan di hotline kita, Rick. Ya, nanti Agustin, ya, pemirsa, Agustin ini adalah istri dari Erik ya. Agustin juga boleh kalau ada pertanyaan mungkin ya, kan bisa jadi nih istri sendiri banyak pertanyaan gitu kan. Yovita juga silakan kalau ada pertanyaan. Tapi saya akan bacakan dulu. Erik, ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana dengan orang Kristen yang hidupnya itu bertahun-tahun tidak ada perubahan di hatinya? Ke gereja setiap minggu, tapi hatinya tuh tetap keras, Rick, dan menyimpan kayak luka-luka gitu loh. Jadi kayak ya kamu tahu lah pasti ada orang yang kayak begini, contohnya begini. Harus kayak begini, gimana, Rick? Saya punya satu prinsip setelah saya semakin lama semakin mengenal Tuhan. Selama manusia tidak mati, dia tidak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau dia mati, dia akan bertumbuh. Seperti apa? Benih. Sebuah benih kalau dia nggak mati di sebuah tanah, dia tidak akan bisa bertumbuh. Dia harus menyerah, memberikan seluruhnya hidupnya buat Tuhan. Karena saya dulu seperti yang Ko Yosua bilang, itu nggak berubah ke gereja, semua berbuat baik, beramal, segala macam. Tetapi segala sesuatu kayak sia-sia. Masih aja tetap benci dengan orang. Karena saya bisa mengampuni, saya bisa berubah. Itu bukan karena usaha saya. Saya perlu, ibaratnya tanda kutip itu mati itu bukan mati roh, mati berserah seluruhnya kepada Tuhan. Waktu itu saya masih ingat satu kalimat yang firman yang saya dapat di Yeremia 33 ayat 3. Dia berkata bahwa mintalah, pokoknya itu minta sesuatu yang besar maka akan diberikan katanya. Akhirnya saya minta sesuatu, saya ingin bertemu dengan Tuhan. Setelah itu saya ngalamin ketika saya ketemu dengan Tuhan, saya berjumpa dan semua benar-benar berubah. Ada sebuah benih yang Tuhan berikan, yang benih baru kepada saya untuk dan ketika saya dapat benih itu semua mulai bertumbuh dan berubah. Dan itu memang nggak bisa diusahakan oleh kekuatan kita. Kita perlu hidup sepenuhnya buat dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang berdosa yang sangat berdosa, yang tahu dirinya nggak layak, kita perlu lebih radikal lagi untuk mengejar Tuhan. Memberikan hidup buat Tuhan. Karena itu kuncinya itu di Tuhan. Karena Tuhan nggak mati, kita hidup bukan di teori. Bukan bagaimana cara, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Amin? Amin. Oke, jadi saya simpulkan dari jawabanmu tadi adalah kita perlu mati dari diri kita sendiri, dari cara hidup kita yang lama gitu. Apakah seperti itu, Rick? Iya. Kita perlu berserah dan menyerahkan seluruh hidup kita buat Tuhan. Apa yang kita tahu kita tak mampu, bagaimana kita bisa pakai perspektifnya Tuhan setelah itu, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Jadi buat pertanyaan yang nomor 1 tadi, kalau engkau punya hidup rutinitas dalam kekecewaan, dalam luka, ya, tadi sudah dengar jawaban dari Erik. Perlu mungkin pertama kali dalam hidupmu, berikan hidupmu untuk Kristus Yesus. Jangan hidup dengan cara hidup yang lama lagi. Amin. Pertanyaan berikutnya, kedua, wah ini seru nih. Bagaimana caranya biar bisa dapat pengalaman seperti Ko Erik? Ini luar biasa pengalamannya.
sebuah kasih karunia Tuhan, saya boleh ngalamin perjumpaan. Mungkin ini saya cuma tadi cerita singkat aja bagaimana ceritanya, dan itu benar-benar mengubahkan saya. Saya cuma satu hal waktu itu. Saya adalah orang yang terpuruk waktu itu. Orang yang terpuruk, orang yang harusnya jadi orang semakin membenci. Mana di masa terpuruk itu, saya memberikan hidup saya lebih lagi buat Tuhan. Maksudnya itu adalah saya berserah secara total buat Dia. Akhirnya saya nggak nyangka. Setelah itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana saya dapat sebuah pesan khusus. Dia berkata kepada saya untuk saya sampaikan kepada orang-orang bahwa Tuhan rindu semua anak-anaknya. Itu sebuah pengalaman yang saya alami. Kembali lagi kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Kita yang belum tidak punya pengalaman itu, ya kita tetap percaya dengan Tuhan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Tuhan itu mampu untuk mengubahkanmu. Amin, Amin. 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 Rick, mungkin dijelaskan sedikit, Rick. Memang kan semuanya kasih karunia gitu. Apakah sebelum kamu dapat pengalaman-pengalaman itu, kamu doa puasa, atau kamu melakukan apa, Rick? Gitu. Yang kira-kira dari sisi manusia kita bisa kerjakan supaya bisa dapat pengalaman seperti itu? Jujur ya, kalau mau tahu, waktu itu saya udah merasa udah paling berdosa. Oke. Ya, tidak ada lagi puasa, tidak ada lagi doa, saya lagi berdosanya. Malah ibaratnya Kamu bunuh orang? saya malah mau tinggalkan Yesus, tapi setelah itu saya malah ketemu Tuhan. Wow. Mungkin kalau menurut saya Tuhan itu udah tentukan sesuatu untuk saya alami. Karena memang posisi bukan kuat gagasan, bukan karena kalau saya puasa, dan saya berdoa, tapi memang Tuhan itu mengasihi kita. Makanya saya katakan kepada semua orang yang punya pergumulan apapun, jangan nyerah dengan Tuhan. Tuhan Amin. nyerah kita. Menanti. Kita tuh menanti seperti menanti sebuah waktu yang tepat dengan Tuhan itu. Dan saya juga katakan tadi, kalau Yosua bertanya, puasa, doa? No. Saya lagi tidak melakukan itu. Paulus ya, lagi gila-gilanya itu. Ya. Lagi stresnya, udah tahu tentang Tuhan, lagi kayak gitu, akhirnya Tuhan tangkep gitu. Akhirnya setelah ketemu dengan Tuhan berubah. Dan itu nyata. Makanya saya mengatakan Tuhan itu mengasihimu. Dia rindu kepada kita. Supaya kita dapat. Aku boleh tanya nggak? Amin. Sebelum silakan. kita ada waktu ya, sebelum waktu habis ya, mau tanya sedikit. Kan orang tuh kadang harus terpuruk dulu gitu kan. Cuma ada beberapa orang meskipun dia udah terpuruk ya, cuma dia tetap ngerasa kayak enggak kalau misalnya main Tuhan-Tuhanan itu ngerasa saya jadi lemah gitu. Enggak mau sesusah apa enggak kok, pasti bisa kok. Enggak mau saya main Tuhan-Tuhanan kayak gitu. Gimana Perlu kok? Tuhan gitu ya. Iya, maksudnya enggak perlu Tuhan gitu. Jawabannya gimana gitu? Apakah sebenarnya semua manusia tuh nggak akan bisa lari kemanapun atau gimana tuh kok? Saya percaya sekali. Memang kita ketemu banyak yang seperti itu. Saya percaya bahwa setiap orang yang lahir di bumi ini, di dunia ini, pasti Tuhan punya rencana. Amin. Amin. Sekalipun dia lahir dari hasil dosa ya, berzinahan atau apa, ataupun dia udah berbuat banyak dosa segala macam, tapi Tuhan tetap mau menyatakan kemuliaannya. Amin. Banyak orang yang akhirnya menyerah menantikan Tuhan, tapi saya juga bisa merasakan apa yang mereka rasakan, karena saya juga rasakan, tapi saya tetap percaya. Sekalipun ada orang yang belum merasakan, yang belum mengalami Tuhan ya, Tuhan akan lakukan sesuatu. Orang yang mengatakan bahwa, ngapain lagi main Tuhan dan segala macam, ada satu waktu saya percaya kalau dia orang pilihannya Tuhan, dia pasti berubah, saya percaya. Kenapa? Nah, saya pernah ketemu dengan orang yang benci dengan orang Kristen juga. Dia berubah. Karena kenapa? Memang waktunya itu, dan dia udah tua juga, tapi di masa tuanya dia ngalamin Tuhan. Amin ya. Ada orang yang mau nggak mau dia mengalami satu masalah yang besar atau satu penyakit atau apa, dia baru bertobat. It's okay. Tapi yang terutama adalah yang mendengarkan firman hari ini, dengarkan baik-baik. Kalau Anda mendengarkan firman hari ini, tidak ada kata terlambat bagi Anda untuk berubah dan dipakai oleh Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan. Amin. 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 Oke. Waktunya sudah habis. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Erik. Kata-kata terakhir kayak mau kemana aja. Ya, mungkin mau disimpulkan, Rick, sebelum kita tutup dalam doa. Gini loh, Ko Yosua.
Ya. Dari dulu aku rindu banget, ya maksudnya bukan rindu banget, aku selalu ingin orang tahu, orang ngalamin yang sebuah cinta yang begitu dalam buat orang. Jadi aku mau kasih sebuah beberapa kalimat atau beberapa kalimat biar ngalir kan ini kan. Saya nggak siapkan apa-apa soalnya. Ya. Saya adalah orang yang sangat terpuruk dulu. Bahkan sekalipun saya punya gelar sekarang, ataupun saya pintar, ataupun saya bisa apa, komputer dan lain-lain, tapi saya mau katakan, yang dulu itu saya anggap adalah sampah sekarang, sekalipun saya bisa banyak hal. Tapi yang sekarang yang saya kejar adalah Kristus. Jadi pesan untuk semua orang yang mendengarkan ini, ketika engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia tidak pernah pandang kau hina. Amin. Yes. Benar-benar mengabdimu. Karena saya pernah ngalamin itu. Oleh karena itu, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dari engkau. Sekalipun apapun masalah engkau. Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Wah, dahsyat. Thank you. Tepuk tangan buat firman Tuhan hari ini. Pasti berkuasa, membebaskan, memerdekakan. Oke, saya minta tolong Erik untuk berdoa ya. Doakan agar firman yang sudah didengarkan tadi benar-benar merema, membukakan hati yang paling keras sekalipun bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu mau tahu tujuan hidupmu, nggak harus datang kepada penciptamu, Yesus Kristus. Kalau mau tahu lebih lagi, nantikan minggu depan Encounter God Ministry akan membahas tentang topik yang lainnya. Ini ada masuk pokok-pokok doa, Rik. Kamu bisa langsung berdoa ya, pemberitaan firman Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan di seluruh Indonesia. Kemudian pemerintahan yang sekarang, pemerintahan Pak Jokowi dalam tekanan corona, ada Encounter God Ministry supaya berkembang sesuai percepatan Tuhan, biar bisa banyak yang diberkati. Kemudian semoga kairos Tuhan atas teman dan keluarga di sekitar kita cepat datang. Juga untuk orang-orang yang punya beban mental yang berat, kesedihan, dan keputusasaan hidup yang mendalam supaya dapat menemui titik terang. Oke, silakan Rick. Oke, mari kita berdoa. Setiap Anda yang mendengar video ini, mari kita berdoa sama-sama. Pertama, untuk setiap kita yang mengalami pergumulan apapun masalah engkau, saya mau katakan Tuhan mengasihimu. Doa engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami firman-Nya, mengalami satu hal yang tidak pernah engkau alami, yaitu kasih mula-mula yang engkau terima dari Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, dan kepada orang-orang yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan. Yes. Komitmen hari ini untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya Dia boleh hidup dan tinggal dalam hidupmu sungguh-sungguh. Dan juga untuk pokok doa yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, pemberitaan firman Tuhan untuk seluruh dunia, boleh semakin dibebaskan, semakin banyak pintu dibukakan, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga tentu pemerintahan Jokowi, setiap jajarannya ya Tuhan, biarlah Tuhan, pakai mereka, kuatkan mereka, ya Tuhan, bangkitkan mereka. Dan juga ya Tuhan, untuk Encounter God Ministry, supaya pelayanan ini ya Tuhan boleh sampai kemanapun, supaya orang bisa tahu kasih-Nya yang begitu besar kepada orang-orang di dunia ini ya Tuhan, untuk berjumpa dengan Dia di akhir zaman ini. Karena sebentar lagi Tuhan akan datang ya Tuhan. Pakailah pelayanan ini ya Tuhan, untuk membawa lebih banyak jiwa kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, untuk kairos Tuhan ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga semakin cepat dan semakin banyak lagi orang untuk datang kepada Tuhan juga. Dan juga orang yang punya beban mental, kesedihan, keputusasaan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku minta kasih karunia-Mu ya Tuhan, untuk kepada orang-orang yang tersebut ya Tuhan, orang-orang yang mengalami pergumulan apapun itu ya Tuhan. Sebab kami percaya tidak ada yang tidak mungkin ketika kami turun tangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang ada, mengucap syukur buat Ko Yosua, Yovita, istri saya dan saya sendiri ya Tuhan. Pakai kami lebih lagi ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, supaya kasih-Mu, Injil-Mu boleh didengar oleh semua orang ya Tuhan. Amin. Boleh dialami dan orang boleh percaya dan semakin percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini yang begitu indah, karena Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Engkau berharga di mata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya, kita sudah ada di penghujung acara. Ada yang mau disampaikan? Yovita mungkin, Agustin atau Erik sebelum kita berakhir. Tetap setia ya di channel kita. Nantikan video-video yang baru. Akan banyak kesaksian yang menguatkan diri kita. Amin. 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 Ya, jangan lupa kalau ada pertanyaan atau Anda nggak bisa lihat live-nya yang ini,
Anda bisa taruh pertanyaan, atau Anda bisa konseling, Anda bisa telepon, apapun kami siap membantu Anda. Pokok-pokok doa, silakan beritahu kami akan mendoakan. Oke, minggu depan temanya apa nih, Rick? Nanti kita bahas sebuah kasih lagi ya. Karena mulai di bulan Agustus, kita akan terus bahas kasih. Sampai orang terus mengalami. Oke, wah luar biasa ini. Oke, kalau begitu, terima kasih teman-teman. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Ingat, kasih Tuhan melimpah atas kita. Jangan stres, jangan hidup dalam tekanan, senantiasa sukacita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Bye-bye. God bless.